Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat para subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas komentar dari teman-teman semua satu persatu. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini aku sengaja menarik energi orang-orang toksik yang pernah terkoneksi sama kamu atau yang pernah satu circle sama kamu. Keadaan dan kondisi mereka-mereka itu seperti apa sih sekarang? Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama, muncul kartu 3 tongkat. Dan kartu 3 tongkat yang muncul ini mengartikan bahwa mereka, orang-orang toksik yang pernah terkoneksi dengan kamu ini, memandang kamu dari kejauhan, memantau kamu dari kejauhan. Bahkan mereka mengikuti perkembangan kamu. Kamu menyadari atau tidak, yang jelas mereka menjadi fans rahasia kamu. Ada kartu yang jatuh teman-teman ya. Kartu yang jatuh ini adalah kartu 10 koin yang mengartikan bahwa mereka melihat perkembangan kamu dalam segi finansial. Mereka saat ini melihat perkembangan kamu begitu pesat, terutama dalam segi finansial kamu. Sangat berbeda dengan mereka. Finansial kamu lebih meningkat, lebih di atas daripada mereka. Mereka tahu semua itu teman-teman. Muncul kartu As of Wands. Ya, kartu As of Wands ini adalah kartu perubahan. Dalam pandangan mereka, banyak yang berubah pada diri kamu. Kamu terlihat berubah menjadi sosok yang lebih dewasa dari sebelumnya. Dan kamu dalam pandangan mereka terlihat lebih bijaksana dari sebelumnya, menjadikan mereka kagum. Maka dari itu mereka terus mengikuti kamu. Kemudian bagaimana kondisi dan keadaan mereka? Muncul kartu 4 koin. Kartu 4 koin ini menggambarkan seseorang yang duduk tidak bisa bergerak. Iya, sama dengan kehidupan mereka. Kehidupan mereka hanya jalan di tempat. Tidak ada sama sekali perubahan atau perkembangan dalam hidupnya. Dan apakah mereka masih bersama-sama satu circle? Iya, mereka masih bersama-sama. Mereka masih berteman dan mereka masih satu circle. Namun, apa yang terjadi sama mereka? Oke, kartu ini menjawab. Ya, muncul kartu 9 pedang. Kartu 9 pedang ini mengartikan bahwa keadaan mereka sangat pesimis. Walaupun mereka bersama satu circle, tetapi banyak persoalan yang muncul dan yang terjadi pada mereka. Mereka semua seperti tertekan oleh perasaan mereka sendiri. Bahkan mungkin ada yang sampai mengganggu kesehatan mereka. Mereka ini banyak ancaman dari luar dan ancaman tersebut disebabkan oleh mereka sendiri. Seperti apa yang aku bilang tadi, mereka menjadi pesimis dan tertekan oleh perasaan mereka sendiri. Dan yang ada saat ini, mereka ini saling waspada satu sama yang lain, meskipun mereka masih satu circle. Dan balik lagi, meskipun mereka satu circle, mereka ini tidak dapat saling dipercaya. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja, tetapi di belakang mereka saling ngerasanin. Wah, apa ngerasanin itu? Ngerasanin itu saling menjelekkan satu sama yang lain di belakang. Oke, muncul kartu 2 koin. Kartu ini adalah kartu bingung. Atau bisa dikatakan juga juggling di 2 pilihan. Ini bisa mengartikan bahwa mereka memang bingung, juggling di 2 pilihan. Mau sendiri-sendiri tetapi banyak ancaman dari luar. Tetap satu circle tetapi sudah tidak nyaman. Dan apa yang akan terjadi pada mereka ini selanjutnya? Wah, parah nih. Muncul kartu 10 pedang. Di dalam gambar kartu 10 pedang ini ada seseorang yang tengkurap dan punggungnya tertusuk 10 pedang. Ini bisa diartikan bahwa
Pada akhirnya nanti mereka-mereka ini akan saling menusuk dari belakang satu sama yang lain, saling beradu ego dan tidak ada yang akan mau mengalah. Mereka akan bertengkar dan circle ini akan buyar dan malah berbalik. Mereka-mereka akan saling bermusuhan satu sama yang lain. Muncul kartu 4 cangkir, dan kartu 4 cangkir ini menegaskan bahwa salah satu dari mereka akan memberanikan diri, melepaskan diri dari circle tersebut. Dan itulah yang akan menjadi persoalan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Itulah yang akan terjadi sama mereka-mereka, orang-orang toksik itu. Meskipun saat ini ya mereka masih bersama, tetapi suasana hatinya sekarang ini mereka tidak nyaman. Oke, mereka mau ke sana tidak bisa, mau ke situ tidak bisa. Banyak masalah, ditambah lagi mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi. Iya, memang pada awalnya mereka mempublikasikan kemenangan, memamerkan kebahagiaan. Tetapi sekarang preketek, wah apa preketek itu? Ya sekarang mereka malu dengan diri mereka sendiri. Wah, piye toki geting aku. Oke, muncul kartu Wheel of Fortune. Kartu ini adalah kartu perputaran waktu. Ini bisa mengartikan bahwa perputaran waktu mereka dengan cepat, kebahagiaan yang mereka pamerkan hanya sebentar saja. Namun, keterpurukan mereka sangat luar biasa. Muncul kartu The Strength. Ya, kemunculan kartu The Strength ini mengartikan bahwa mereka satu circle nantinya akan adu kekuatan. Kartu The Strength itu adalah kartu kekuatan atau kartu keberanian. Dan tidak lama lagi mereka ini akan tukaran besar-besaran, saling serang satu sama yang lain. Dan seperti apa yang aku bilang tadi, mereka akan saling musuhan. Iya, kemunculan kartu Kesatria Cangkir ini memang salah satu dari mereka ada yang pergi. Dan sekali lagi, itulah yang akan menjadikan circle itu bubar. Malu, pasti dong. Sakit hati, tentu saja. Yang aus yang aus minum teman-teman ya, yang lapar makan. Dan selamat menjalani aktivitas. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan mereka rasakan setelah buyarnya circle mereka nanti? Wah, muncul kartu 5 koin. Mereka nantinya akan pergi sendiri-sendiri, ibarat seseorang yang berjalan terseok-seok. Dan mereka akan menjadi miskin harga diri. Siapapun tidak akan memperdulikan mereka lagi. Wah, penak zamanku toh. Oke, kita lanjut untuk kartu yang terakhir. Untuk kartu yang terakhir muncul kartu The Hangman. Kartu jungkir balik yang muncul. Iya, memang bayangan mereka dulu satu circle ini akan menjadi keluarga dan akan bahagia. Tetapi pada kenyataannya jungkir balik. Saat ini pun ketika aku menarik energi mereka, keadaan mereka dan kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ya, ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya. Karena ini hanya pembacaan kartu dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.